Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam Ganesh Tutorial, channelnya Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan Google Classroom. Karena pengalaman saya di lapangan, banyak menemukan teman-teman guru yang membuat Google Classroom dengan cara acak-acakan, sehingga kelihatannya seperti sulit. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membuat langkah-langkahnya agar mudah dipahami oleh teman-teman guru di lapangan. Sebelum kita lanjutkan dengan video ini, silahkan kalian yang baru bergabung dengan channel ini, klik dulu tombol subscribe, like, and share, agar channel ini terus berkembang berisi konten-konten yang lebih menarik. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita buat dulu form pada drive kita. Di sini saya mempunyai sebuah folder bernama Classroom Kimia. Di Classroom Kimia ini masih dalam keadaan kosong, lalu kita isi dengan sebuah form yang akan saya gunakan sebagai master. Kita mulai buat dengan cara klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google Form. Klik buat dan bagikan. Di sini saya akan menetapkan judul formulir adalah sebagai sebuah master. Saya ketik di sini master form. Kita kopikan dulu judul master ini menjadi sebuah nama file. Untuk deskripsi sifatnya opsional. Ini adalah hanya penjelasan dari fungsi dan maksud judul yang tertera pada lembar form. Kita lanjut ke baris berikutnya, pertanyaan tanpa nama. Kita klik saja, kita ganti dengan nama. Nama secara otomatis di sini akan menjadi sebuah jawaban singkat. Sifatnya wajib diisi, kita geser tombol yang kanan bawah ini ke arah kanan sehingga warnanya menjadi ungu seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi baris yang berikutnya. Pada baris ketiga kita isi dengan kelas. Kelas kita pilih di sini modelnya adalah drop down. Kita klik drop down. Kemudian di sini kita pilih. Kemudian di sini kita isi dengan kelas yang kita ampu atau yang kita ajar. Misalnya saya di sini karena mata pelajaran kimia saya ambil kelas MIPA semua. 10 MIPA 1 lalu enter. 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, setelah selesai kita buat nama-nama kelas sesuai dengan kelas yang kita ajar. Kemudian pada bagian kanan bawah juga sama, sifatnya wajib diisi. Kita klik, kita geserkan ke arah kanan sehingga warnanya menjadi ungu. Nah, sekarang kita lihat master form yang barusan kita buat dengan cara klik gambar mata yang ada di kanan atas. Kemudian nanti akan terbuka sebuah tab baru di sebelah kanan. Ini adalah hasil master form yang saya buat. Kenapa saya sebut dengan nama master? Master form ini saya buat untuk digunakan sebagai sumber pembuatan dari form-form yang lain. Seperti misalnya kita akan membuat form latihan, maka nanti kita kopikan dari master form ini. Demikian juga kalau kita ingin membuat form untuk tugas, untuk ulangan, dan lain sebagainya. Kenapa saya buat master form seperti ini? Karena kalau kita tidak membuat master form seperti ini, maka nanti kalian akan menulis berulang-ulang nama kelas seperti ini. Misalnya pada form latihan 1 kalian membuat jumlah kelas sebanyak 12. Nanti kalian akan membuat lagi form latihan 2, maka akan mengisikan jumlah kelas yang sama 12 kali. Dan seterusnya. Belum nanti untuk form penugasan, belum untuk form ulangan, dan lain sebagainya. Maka saya sarankan kita buat master form cukup nama dan kelas saja. Untuk baris yang ketiga dan seterusnya kita sesuaikan dengan fungsi dari form tersebut. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita close. Nah, sekarang kita buat form latihan. Caranya dari master form ini kita copy atau kita buat salinannya. Caranya klik kanan kemudian buat salinan. Klik buat salinan. Maka salinan dari master form yang isi nama dan kelas sudah jadi.
Selanjutnya kita tinggal mengganti nama saja di sini dengan cara klik kanan kemudian ganti nama. Nah, silahkan kita ganti sesuai dengan form yang akan kita fungsikan. Misalnya saya di sini namanya adalah latihan kimia 1. Kemudian kita oke. Nah, form latihan kimia 1 sudah terbuat dan kalau kita buka isinya sudah ada nama dan kelas yang kita tulis tadi, sehingga kita tidak usah menulis berulang-ulang. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk baris ketiga dengan cara klik tambah yang ada di sebelah kanan. Tapi sebelumnya pastikan bahwa posisi kursor ada di baris 2. Kita klik baris 2 seperti ini, lalu kita klik tambah. Maka akan bertambah baris ketiga di bawah nama. Jadi dari paling atas adalah judul, kemudian nama, kemudian kelas. Oh iya, ininya belum kita ganti dengan nama latihan 1. Dia akan tersimpan secara otomatis. Lanjutkan, sekarang kita lihat ke pertanyaan yang bawah. Nah, karena form ini judulnya adalah latihan soal, maka pada baris ketiga ini akan saya buat pertanyaan sebanyak 3 berbentuk uraian singkat. Di sebelah kanannya ini kita pilih dengan nama uraian singkat, atau di sini kita pilih paragraf. Lalu pertanyaannya kita buat. Setelah pertanyaan yang pertama dibuat, kita tambahkan sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Sampai pertanyaan yang ketiga. Kita tambahkan lagi baris ketiga. Nah, setelah 3 soal terbuat, sekarang di sini kita centang bagian yang kanan bawah juga sifatnya wajib diisi. Untuk pertanyaan yang kedua juga sama, dan untuk pertanyaan yang pertama juga sifatnya wajib diisi. Nah, ini adalah form latihan 1 yang sudah kita buat, berisi 3 pertanyaan yang biasanya digunakan sebagai post test. Pertanyaan pada akhir sesi. Kita close untuk form latihan 1. Apabila kita ingin membuat form latihan 2, maka kita mengambil dari master form lagi dengan cara klik kanan kemudian buat salinan. Demikian seterusnya untuk form latihan. Setelah selesai kita membuat form isian untuk siswa sebanyak masing-masing 2 buah, baik latihan kimia maupun tugas kimia maupun ulangan kimia. Selanjutnya kita memasuki langkah kedua, yaitu mengambil link dari tiap-tiap form ini. Caranya adalah kita siapkan sebuah Word untuk menyimpan alamat link pada tiap-tiap form. Kita klik pada latihan 1, klik kanan, kemudian kita dapatkan link yang bisa dibagikan. Kemudian di sini jangan dibatasi, kita buka saja dengan cara siapa saja yang memiliki link. Nah, kita salin linknya, selesai. Kemudian kita masukkan ke Word, kita simpan karena judulnya latihan kimia 1, maka kita simpan di sini, klik kanan, kemudian paste. Untuk alamat link yang pertama. Nah, setelah selesai kita kopas seluruh link yang ada pada form ini ke dalam sebuah Word atau Notepad, maka nanti inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi konten di Google Classroom. Maka selesailah langkah kedua. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga kita masuk Google Classroom, kemudian kita buat topik sebanyak 4. Di sini saya gunakan topiknya adalah tugas, latihan, ulangan, dan materi. Untuk materi itu mudah, kita tinggal langsung upload saja file pada drive kita, pada komputer kita, atau kita linkkan dengan channel YouTube kita. Nah, untuk ulangan, latihan, dan tugas, ini semuanya akan mengambil link pada Google Drive yang sudah kita buat tadi. Kita mulai mengisi dengan topik tugas. Caranya kita klik buat, kemudian klik tugas. Nah, di sini kita beri judul misalkan tugas 1. Petunjuknya silahkan kalian isi sendiri sesuai dengan judul yang ada di atas. Kemudian tambahkan link. Linknya adalah link yang kita buat tadi pada halaman Microsoft Word. Ini adalah tugas 1 sesuai dengan konten yang ada pada Google Classroom.
kemudian kita blok, kita copy, dan kita paste pada bagian Google Classroom tadi. Kita tambahkan. Selesai, kemudian kita klik tugaskan saja langsung. Saya tidak akan menjelaskan bagian sebelah kanan karena sudah ada pada video terdahulu. Kita klik tugaskan. Sekarang kita buat tugas yang berikutnya, tugas 2. Kita tambahkan, kemudian kita paste di sini. Link tambahkan. Maka judulnya akan muncul tugas kimia 2 sama dengan yang kita buat tadi. Lalu di sini topiknya kita simpan konten ini di topik tugas. Kita tugaskan saja langsung. Nah, maka sekarang pada topik tugas sudah ada 2 konten, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Nah, kira-kira demikian teman-teman untuk pembuatan konten pada Google Classroom. Di sini kita siapkan satu folder berisi kelas 10 MIPA 1, kemudian kita isi lengkap untuk beberapa kali pertemuan. Tugas 1, 2, 3, 4, latihan 1 sampai 5, 10, mungkin ulangan 1 sampai sekian, materi tinggal kita upload saja. Setelah selesai semuanya, kemudian kita kembali ke beranda. Itu tadi langkah yang ketiga. Apabila Anda sudah yakin dengan isi konten pada satu folder kimia ini, maka kalian bisa menyalin untuk kelas-kelas yang berikutnya dengan isi konten yang sama. Caranya tinggal klik saja di sini titik 3, kemudian kalian salin, kalian ganti dengan nama, kelasnya adalah kelas MIPA 2. Kita salin. Proses salin agak lama karena dia membutuhkan waktu untuk mengcopy semua konten yang ada pada MIPA 1, sehingga nanti di kelas 10 MIPA 2 sudah ada semua konten yang ada di sini. Tidak usah kita mengupload satu persatu. Nah, ini adalah kelas yang terbentuk dari hasil kopas dari 10 MIPA 1 sekarang sudah menjadi 10 MIPA 2. Kita buka sekarang kelas 10 MIPA 2. Bagaimana untuk konten tugas kelasnya? Apakah sama dengan MIPA 1? Ya, ternyata sama seperti ini semua. Ya, jadi ini adalah tugas-tugas yang sudah dibuat di kelas 10 MIPA 2 dengan konten yang sama dengan 10 MIPA 1. Kita klik saja di MIPA 2, kemudian kita edit tugas. Barangkali untuk MIPA 2 jadwalnya berbeda dengan MIPA 1, maka silahkan kalian edit di sini. Kalau memang sudah sama, tinggal langsung tugaskan saja. Kemudian tugaskan. Ya, selesai untuk MIPA 2. Jadi tidak usah kita satu persatu mengupload form ulangan, form latihan, form tugas ke tiap-tiap folder lama. Kalau begini tinggal kita buka draft, kemudian klik tugaskan, buka draft, kemudian klik tanyakan, dan seterusnya. Jadi mudah seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke beranda. Ketika kita mau mengcopy untuk yang kelas 10 MIPA 3, diusahakan kita mengambil dari folder IPA 1. Karena ada beberapa kasus ketika mengcopy dari hasil kopiannya, misalnya dari 10 MIPA 2 dicopy menjadi MIPA 3, nanti dari MIPA 3 dicopy menjadi MIPA 4, itu terkadang ada beberapa kasus yang tidak ada kontennya atau kosong. Jadi sebaiknya MIPA 1 inilah dijadikan sebagai sumber untuk mengcopy kepada folder-folder yang berikutnya. Demikian penjelasan dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, and share kepada teman-teman Anda tentang video langkah-langkah ini, agar teman-teman Anda ketika membuat classroom tidak acak-acakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.